Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Mamalida. Nah, pada video kali ini kita memasuki part 3, yaitu server ChatGPT. Nah, pada video kali ini akan ada 5 pembahasan, yaitu penjelasan singkat tentang server ChatGPT, terus ada install, terus ada fitur-fitur, terus penjelasan menu data test, dan juga penjelasan menu pengaturan. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya pertama, yaitu penjelasan server ChatGPT. Nah, jadi ChatGPT itu aplikasi ujian online yang didirikan oleh Ahmad Lutfi. Nah, bagi kalian yang ingin tahu tentang Ahmad Lutfi, kalian bisa masuk ke ahmadlutfi.wordpress.com. Di sini ada informasi seputar ChatGPT dan juga ada downloadan untuk file GPT-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu install ChatGPT. Nah, di sini kita masuk ke A panel, terus kita ke bagian website, terus ke bagian add site. Di sini akan saya ketik untuk IP-nya itu IP yang ini 192.168.1.20. Terus kita masukkan deskripsinya. Nah, deskripsinya itu di sini saya pakai ChatGPT. Terus untuk website path itu kita masukkan folder yang sudah dibuat di video kemarin. Sebentar. Nah, yang ini aplikasi ujian online, terus kita confirm. Dan juga confirm. Nah, setelah itu kita ke konfigurasi untuk database-nya. Nah, kalian bisa masuk ke files, lalu ke bagian ini aplikasi ujian online. Nah, sebelumnya file yang ini itu kita ekstrak dulu. Terus ini masukkan password, terus confirm. Nah, setelah itu ke bagian application, terus ke bagian config, terus ke bagian ini database.php. Nah, kita buka, terus kita bisa cari. Nah, ini untuk username-nya kita ganti dari root itu menjadi, sini saya menuliskan Lutfi. Password-nya juga saya ganti. Terus di bagian database-nya juga ini saya ganti. Habis itu kita simpan menggunakan ctrl+s. Nah, kalau sudah, ini bisa disilang aja. Terus ke bagian database, terus ke bagian phpMyAdmin, terus ke public access. Nah, di sini untuk username-nya itu memakai yang tadi sudah kita ubah, yaitu Lutfi. Terus passwordnya juga kita ketikkan Lutfi juga. Lalu login. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang kita akan ekstrak file Zia dengan dan yang tanpa database. Nah, bisa masuk ke folder, terus habis itu kita klik 2 kali. Terus bisa pilih yang ini. Sebentar. Yang sini. Yang atas ini, terus bisa pilih yang ekstrak to. Kan bisa taruh di mana aja, di dokumen bisa atau di desktop bisa. Itu oke. Lawan juga yang ini, yang bawahnya. Nah, setelah itu nanti akan ada filenya yang kayak gini. Habis itu kita ke bagian database. Nah, di database ini ke bagian impor. Nah, di bagian impor ini kita di yang browse. Itu kita masukkan file yang tanpa database. Yang ini tanpa database. Lalu open. Habis itu kita scroll lalu klik import yang ada di kiri bawah. Nah, kalau sudah nanti akan muncul seperti ini. Setelah impor, sekarang kita akan mengakses webnya. Nah, untuk mengakses webnya itu kalian bisa ke bagian website lalu ke sini, ini bisa diklik aja. Terus biar kita loginnya itu sebagai admin, kalian bisa tambahkan slice index. Sebentar. Slice index.php slice manager. Nah, kalau sudah nanti kalian tuh disuruh memasukkan password dan juga username. Untuk username dan juga passwordnya itu sama, yaitu admin. Nah, karena saya sudah login, jadi tampilannya itu akan seperti ini. Nah, sebelumnya saya tuh mengalami error. Website ini itu tidak bisa di
kunjungi. Nah, jadi kesalahan saya itu ada di nama filesnya. Jadi nama filesnya itu kalian bisa tambahkan seperti ini, yang penting tidak di spasi. Terus karena saya memakai Ubuntu 22 dan juga pakai file yang 2020, saya tuh mengganti PHP-nya. Jadi sekarang saya memakai sebentar. Nah, ini sekarang saya memakai PHP yang 7.4. Nah, kalau kalian pakai yang 8.3 itu juga bisa sebenarnya. Cuman tadi masalah saya adalah pada proses data itu sangat lama. Jadi saya mengganti dari 8.3 menjadi 7.4. Nah, bagi kalian yang ingin tahu cara menggantinya, kalian bisa ke bagian App Store. Lalu kalian bisa search aja PHP. Nah, kalau sudah di sini tuh akan ada berbagai macam versi dari PHP. Nah, tadi saya itu kan pakainya 8.3. Jadi yang 7.4-nya itu belum saya install. Nah, kalian tinggal install aja. Kalau sudah, nanti kalian masuk ke bagian website, lalu ke bagian conf, lalu ke PHP version, terus ini kalian pilih yang 7.4, lalu klik yang switch. Nah, kalau sudah, nanti kalian bisa search seperti ini. Lalu kalian bisa login. Nah, sekarang kita memasuki materi ketiga, yaitu fitur ChatGPT. Nah, jadi pada materi ketiga ini saya akan menjelaskan fitur-fitur atau menu-menu yang ada di ChatGPT. Nah, yang pertama itu ada dashboard. Nah, jadi di dashboard itu akan ada isinya itu seperti ini. Nah, kalau di bagian data modul itu ada yang namanya topik. Nah, di sini tuh ada topik, terus ada soal, terus impor soalnya dari spreadsheet atau impor soal dari Word, dan yang lain-lain. Lalu ada data peserta. Nah, jadi di data peserta ini ada daftar grup, ada daftar peserta, impor data peserta, dan yang lain-lain. Terus di bagian data tes, itu kita bisa melihat dan mengkonfigurasi data tesnya. Nah, di sini ada bagian tambah tes, daftar tes, evaluasi tes, hasil tes, dan juga ada token. Terus di bagian laporan itu digunakan untuk laporan hasil ujiannya. Nah, misalnya ini ada analisis butir soal, terus ada rekap hasil tes, dan ini ada yang namanya tool. Tool itu di tool ada bagian database, lalu ada export atau impor soal. Nah, yang terakhir itu ada pengaturan. Nah, di pengaturan itu digunakan untuk mengatur si ChatGPT-nya. Nah, di sini ada kayak pengaturan buat ChatGPT, terus ada pengaturan buat user, ada pengaturan buat level, dan pengaturan buat menu. Itu disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, di bagian data tes itu ada yang namanya daftar tes. Nah, jadi di daftar tes itu bisa menampilkan semua tes yang sudah kita buat. Terus ada juga yang namanya evaluasi tes. Nah, jadi di evaluasi tes itu kita bisa mengurutkan soal berdasarkan apa yang kita butuhkan. Di sini bisa mengurutkan soal berdasarkan soalnya atau berdasarkan usernya. Terus untuk hasil tes itu menampilkan jawaban real time sesuai dengan jawaban yang dipilih oleh peserta. Nah, jadi di sini kita itu bisa ganti statusnya. Misalnya ini yang belum mengerjakan tes dan juga yang sudah mengerjakan tes, dan juga ini ada keterangan peserta atau berdasarkan urutan nilai tertinggi, terendah, fakultas, nama user, dan juga tesnya. Lalu ada yang namanya token. Nah, jadi token itu merupakan semacam kode yang diberikan kepada peserta untuk mengajarkan soal tes. Nah, jadi di sini tuh kita bisa membuat token. Ada yang bisa secara manual ataupun yang di-generate. Nah, untuk yang manual kalian bisa klik yang ini, token tes manual. Terus kalian bisa buat, misalnya tokennya itu ABCD, terus masa aktifnya itu 1 hari, daftar tes itu semua tes kalian bisa simpan. Nah, nanti akan ada di sini. Atau kalian bisa biar lebih cepat itu generate token. Nah, bisa seperti ini. Klik yang bagian bawah sini. Terus di bagian pengaturan itu ada yang namanya pengaturan ChatGPT. Nah, misalnya untuk nama itu namanya adalah SMK Negeri 1 Ampel Gading. Bentar, ini saya ubah dulu. Ya. Terus untuk keterangannya tuh bisa diisi atau tidak. Jadi keterangan itu opsional. Terus untuk link login operatornya kita pilih iya. Terus kalau sudah kalian bisa scroll, lalu klik simpan pengaturan. Lalu ada pengaturan user.
Nah, di sini kita itu bisa menambahkan multi-user untuk mengelola tampilan operator. Terus ada pengaturan level. Nah, jadi hak akses di sini tuh bisa diganti sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk pengaturan menu itu digunakan oleh admin untuk menambahkan fungsi penggunaan dari si CPT-nya. Nah, sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye!